Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan sekarang di Grafik Komputer kita membahas mengenai algoritma rasterisasi. Di mana algoritma rasterisasi ini terdiri dari beberapa outline ya untuk pembahasan pertemuan ini, yaitu yang pertama pendahuluan. Di pendahuluan ini aku dijelaskan mengenai apa itu algoritma rasterisasi. Terus yang kedua adalah bagaimana algoritma penggambaran garis itu dengan menggunakan DDA dan Bresenhams. Dan ini keduanya nanti kita akan coba dibandingkan yang lebih bagus ya penggunaan algoritma yang sering digunakan antara DDA dan Bresenhams ya. Terus yang ketiga yaitu algoritma penggambaran lingkaran atau midpoint dan Bresenhams. Sama ini juga nanti kita akan bahas mengenai midpoint dan Bresenhams ya. Terus yang keempat adalah algoritma pengisian, yaitu terdiri dari tiga, nanti kita bahas. Ada algoritma pengisian dengan menggunakan scanline, terus ada juga boundary fill dan full flood fill. Nah, untuk pertama, kenapa kita bahas mengenai algoritma rasterisasi? Nah, perlu kita ketahui bahwa di dalam grafika komputer ini, mana tampilan gambar tidak dibangun dari garis saja ya dan bentuk otomatis ya, melainkan dari sekumpulan titik atau pixel ya. Pun kita ada gambar berupa gambar vektor, tapi ketika kita ditampilkan ke dalam suatu layar itu akan ditampilkan dalam bentuk pixel ya pada layar raster. Nah, ketika suatu objek seperti garis, lingkaran ataupun poligon didefinisikan dalam koordinat dunia yang bersifat kontinu, maka diperlukanlah suatu proses untuk mengubah representasi tersebut ke dalam bentuk diskrit berupa pixel, dan proses inilah disebut sebagai rasterisasi. Nah, kita lihat lagi di sini tujuan dari algoritma rasterisasi yaitu bagaimana menentukan pixel mana yang harus dinyalakan ya sehingga bentuk objek yang diinginkan itu dapat ditampilkan dengan tepat dan efisien. Lalu tantangan utama dalam rasterisasi ini yaitu bagaimana menghasilkan visual ya yang mendekati bentuk asli dengan presisi yang tinggi. Terus bagaimana kita perhitungkan mengenai kecepatan komputasinya dan minim distorsi seperti JGIS ya, yang disebut sebagai efek tangga ya pada garis miring ya. Jadi kalau misalkan ada suatu garis miring itu kan, kalau bentuk pixel itu karena dia bentuknya titik-titik ya kayak tangga gitu ya, jadi titik-titiknya itu dia kayak tangga. Nah, itu yang disebut sebagai efek tangga pada garis miring. Makanya di sini bagaimana kita meminimalisir distorsi seperti efek tangga. Jadi kalau misalnya kita ada suatu gambaran titik-titik pixel, misalnya garis diagonal gitu ya, supaya tidak kelihatan gitu ya efek tangganya. Jadi bagaimana di dalam algoritma ini ditampilkan efek garisnya itu tidak JGIS ya, atau efek tangga pada garis miring. Terus seiring perkembangan teknologi GPU ya dan tampilan grafis itu saat ini sudah sangat bagus sekali ya untuk tampilan grafis saat ini. Nah, maka algoritma rasterisasi ini terus dioptimalkan untuk mendukung pemrosesan secara real time ya. Contohnya adalah ketika penerapannya pada aplikasi pada game ya, terus simulasi dan visualisasi. Nah, yang pertama kita bahas mengenai algoritma penggambaran garis ya, atau DDA, Digital Differential Analyzer. Nah, dalam DDA ini menggunakan persamaan garis untuk menghitung titik-titik pixel secara bertahap dengan increment kecil ya pada satu sumbu X atau Y. Kemudian selanjutnya menghitung sumbu lain dengan menggunakan operasi floating point atau pecahan, di mana di sini terdapat rumus. Terdapat dua titik ya, titik awalnya dia ada X0 dan Y0, akhirnya ada di X1 dan Y1. Misalkan di sini kita hitung dx-nya sama dengan X1 dikurangi X0 dan dy-nya adalah Y1 dikurangi Y0.
stepsnya adalah maksimal atau nilai maksimal dari nilai absolut dx dan nilai absolut dari dy. Lalu lakukanlah increment ya pada setiap langkahnya, di mana x increment itu adalah sama dengan dx dibagi steps ya, terus y increment sama dengan dy dibagi step. Lalu lakukanlah suatu plottingnya. Plotting itu adalah x ke k ya, ditambah 1 sama dengan xk ditambah x increment, lalu yk plus 1 sama dengan yk ditambah y increment. Nah, ciri-ciri dari algoritma penggambaran garis ini atau DDA Digital Differential Analyzer, yaitu yang pertama yaitu dari aspek tipe operasinya, yaitu floatnya ini jauh lebih lambat ya menggunakan DDA. Akurasinya cukup baik, tapi bisa ada pembulatan karena bisa menyebabkan pixel itu loncat kompleksitasnya 0 langkah ya, lalu begitu kompleks ya. Hanya kelebihannya ini sangat mudah untuk diimplementasikan. Lalu apa kekurangan dari algoritma Digital Differential Analyzer ini, yaitu dimana floating point itu akan berat ya pada hardware klasik ya. Jadi hardware dulu dengan menggunakan GPU, atau juga kita bagaimana menggunakan GPU bawaan dari bawaan dari motherboardnya, itu akan sangat berat sekali ya ketika terjadi floating point ya. Lalu ya, apa yang terjadi? Akan terjadi error akumulatif ya. Terus yang selanjutnya adalah algoritma penggambaran garis Bresenhams ya. Nah, di sini yaitu menentukan pixel terdekat terhadap garis ideal ya, dengan menggunakan integer arithmetic ya. Integer arithmetic integer arithmetic, dimana ini prosesnya lebih cepat dan lebih akurat dalam rasterisasi ya. Terus kedua yaitu menggunakan decision parameter untuk memilih apakah pixel berikutnya tetap pada baris yang sama atau naik atau turun satu baris. Terus inisialisasi itu untuk nilai absolut M kurang dari 1, dimana D0 dengan 2dy dikurangi dx ya. Lalu bagaimana kondisi jika D-nya itu lebih besar daripada 0D ya? Kondisinya yaitu Y itu akan naik dan akan melakukan updating, di mana D itu nilainya sama dengan D ditambah 2 kali dy min dx ya. Terus bagaimana jika D-nya kurang dari sama dengan 0, maka nilai Y-nya itu akan tetap. Terus lakukanlah update ya, dimana persamaannya yaitu D sama dengan D ditambah 2dy. Lalu di sini tidak ada floating point sama sekali. Apa karakteristik dari algoritma penggambaran garis Bresenhams ini? Yaitu yang pertama, dari segi aspek tipe operasinya dia hanya integer saja ya, makanya sini untuk operasinya algoritma dengan menggunakan Bresenhams ini, garis dengan menggunakan Bresenhams ini sangat cepat ya. Terus akurasinya dari bentuk pixelnya ya, ini paling mendekati garis yang paling ideal ya. Jadi sangat bagus sekali untuk hasil akhirnya dengan menggunakan Bresenhams ini. Kompleksitas sama dengan yang sebelumnya itu DDA ya, kompleksitasnya 0 steps. Terus kelebihannya kinerja tinggi, stabil, dan deterministik. Apa kekurangannya? Yaitu perlu perlakuan khusus untuk garis step dan slope ya. Garis step dan slope, dan slope-nya dia di angka negatif ya. Terus selanjutnya yaitu bagaimana kita coba bandingkan antara DDA dan Bresenhams ya. Kita lihat berdasarkan karakteristik, yaitu yang pertama dari tipe operasi DDA ini floating point
voting tuh nilainya dia poinnya bentuknya desimal ya, sedangkan Bresenham dia nilainya tipe operasinya dia menggunakan integer. Terus dilihat dari segi kecepatan DDA itu lebih lambat, sedangkan menggunakan Bresenham ini terus ketetapan posisi pixel ini cukup baik, sedangkan Bresenham dia lebih tinggi. Terus bagaimana dilihat dari segi kemudahan implementasi untuk DDA ini sangat mudah ya, sedangkan Bresenham dia jauh lebih kompleks ya. Lalu resiko akumulasi error DDA ini ada, sedangkan Bresenham itu minim ya. Umum yang biasa dipakaikan dalam GPU modern, DDA ini jarang ya. Kalau Bresenham ini sangat umum ya. Jadi kalau misalkan kalian beli GPU yang saat ini sering dipakai baik di handphone ataupun di komputer ya, ini paling umum itu rata-rata menggunakan Bresenham. Makanya di sini kita lihat bahwa di dalam dunia nyata ya, GPU modern Bresenham ini lebih banyak diadopsi ya, sedangkan DDA ini digunakan jika prioritas kemudahan dan kode sederhana, dengan Bresenham jika prioritas kecepatan, karena kalau sekarang kebutuhan game itu sangat tinggi ya, jadi bagaimana kita mendapatkan grafik yang sangat akurat dan sangat cepat gitu pergeserannya, jadi tidak terlihat seperti nge-lag di gamenya ya. Hanya diperlukan kecepatan, akurasi pixel, dan real time renderingnya itu harus bagus. Nah itu untuk yang algoritma garis ya. Nah yang kedua yaitu kita bahas mengenai algoritma penggambaran lingkaran, atau yang pertama itu ada midpoint ya, midpoint algorithm. Nah, algoritma ini menentukan pixel lingkaran berdasarkan nilai fungsi keputusan dari nilai tengah atau midpoint antara dua kandidat pixel ya. Terus lingkaran dengan pusat di 0.0, di mana dengan persamaannya itu fungsi xy sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat dikurangi r kuadrat. Lalu bagaimana kondisi jika f-nya itu kurang dari 0 ya? Fungsi f-nya itu kurang dari 0, di mana midpoint ini di dalam lingkaran gunakan pixel x plus 1, y. Sedangkan jika lebih dari 0 atau sama dengan 0, maka midpoint di luar lingkaran gunakan pixel x plus 1 ya, lalu y-nya min 1. Terus lakukanlah inisialisasi yang dimana x-nya sama dengan 0, y sama dengan r, d sama dengan 1 min r. Lalu gunakanlah simetri dari satu titik dihitung diperoleh 8 titik simetris ya. Ada xy terus yx ini untuk di kuadran 1 ya, terus min x, y, terus min y, x ini ada di kuadran. Kalau misalnya kita lihat kuadran kan ini ada kotak ya. Lihat di sini. Nah ini untuk x positif, y positif, yx. Nah ini ada di kuadran 1 ya. Terus sedangkan untuk min x berarti dia posisinya ada di sebelah kiri ya, y-nya dia positif ya. Terus min y, x. Nah ini ada di kitaran kuadran 1, 2, 3, 4 dan 3 ya. Lalu y, min x ya, yang tadi x, min y, x nya dia nilainya positif, min y berarti dia ada kuadran 2 ya, terus y min x jadi dia antara kuadran 2 dan kuadran 3. Kalau ini x, y positif, y x positif, ini dia ada di kuadran 1. Terus ini yang kedua ya, min xy, terus y min y, x. Oh ini x nya dia di sini nih. Jadi pokoknya dia akan melingkar lah, ada 8 titik simetris ya. Terus y, x, min x, terus min x, min y berarti dia ada di kuadran 3 pure ya. Terus ada min y, min x, sama dia berada, dan dia selalu karena dia bentuknya lingkaran, maka dia ada increment ya, jadi dia memutar terus kan balik lagi ya, atau looping lah, semacam looping ya.
Nah, contoh perhitungan seperti ini, iterasi XY, terus D sebelumnya keputusan, lalu diperoleh titik baru. Asalnya titik baru, ini dimana ya, kondisinya dia Y tetap ya, X-nya 0, Y-nya 0, terus D sebelumnya dia, diameter sebelumnya dia ada di min 9. Terus setelah mendapatkan titik barunya di 1,10, dia D barunya min 6 dan seterusnya ya. Nah, sehingga diperoleh gambar seperti ini ya. Ini untuk midpoint circle algorithm. Terus selanjutnya algoritma penggambaran lingkaran dengan menggunakan Bressenheim. Ini untuk hasil ya tetap sama saja ya, meskipun ini untuk dari segi persamaannya berbeda ya, dan hasilnya ini tetap sama saja. Jadi di hasilnya seperti ini ya, jadi tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan ya antara Bressenheim dengan midpoint ya, dan algoritma midpoint. Nah, untuk midpoint, namun di sini kita lihat ya dari segi aspek jenis operasi, midpoint integer, kalau Bressenheim ini integer murni, jauh lebih cepat, akurasinya lebih ini sama-sama baik lah ya. Bressenheim juga sangat baik, implementasi lebih mudah. Kalau Bressenheim ini sedikit lebih rumit, penggunaan industri. Midpoint ya ada yang menggunakan, kalau Bressenheim ini jauh lebih umum ya, ini mirip sama seperti yang sebelumnya ya untuk algoritma garisnya gitu ya. Terus selanjutnya yaitu algoritma pengisian poligon no scan line. Pertama yaitu mengisi poligon baris per baris no scan line. Terus cari titik potong antara scan line dan sisi poin. Terus isi pixel di antara pasangan titik potongan yang berurutan. Lalu ini cocok untuk poligon tertutup dengan yang jelas ya. Misalkan kita ada contoh ya, kita scan di garis Y sama dengan 4. Bahkan kita punya contoh scan line poligon sebelum diisi ya, before fill-nya kurang lebih seperti ini. Misalkan kita scan di garis Y sama dengan 4 ya, Y sama dengan 4, berarti dia ini ada di garis ini ya, Y4 ya. Peroleh boundary intersection pada X-nya 3 ya, intersectionnya X3, misalkan ini X3, ini X6 gitu ya. Terus pixel pada X 4,5 tadi, berarti ada di antara 4,5 itu ada di antara 3 dan 6. Jadi kita ambil saja di sini ya, di 4,5 ya, kurang lebih makanya gambarnya seperti ini ya. Nah, di sini ini scan line jika Y-nya 3 ya, ini akan diisi scan line Y-nya 3, ini 3, ini diisi warna kalau ada Y-nya 3, terus titik potongnya di 3 dan 6 ya, 3 terus 6-nya di sini. Nah, di sini ini dia diisi warna ya, dimana X-nya 4,5. Terus scan line-nya di Y sama dengan 4, kurang lebih di sini lah ya, 2, 3, 4. Nah, di sini ya titik potongnya 36, di sini X-nya di isi pixelnya dia di titik nah di sini lah kurang lebih ya. Terus ketika scan line-nya Y-nya 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 lah di sini ya, akan 5, terus titik potongnya di X sama dengan 4, sekitar di sini ya. Kan di sini tidak ada pasangan, maka di sini warnanya dia tidak diisi. Itu warna itu diisi sekitaran sampai ya kurang lebih gambarnya seperti inilah ya. Jadi yang ada di dalam ini ya diisi warna gitu ya. Terus selanjutnya untuk pengisian poligon di boundary fill, ini mulai dari satu titik dalam daerah terus meluas ke luar sehingga menemukan warna boundary atau garis batas. Dia akan berhenti ya, ini akan berhenti jika pixel selanjutnya sama dengan warna boundary-nya. Lalu digunakan pada bentuk yang sudah memiliki garis tertutup, kurang lebih seperti ini ya. Boundary hitam ya, boundary hitam, ini hitam ya boundary-nya.
terus seed point-nya 4,4, terus fill color-nya misalkan ini fill color akan diisi 5, lebih di sini ya. Jadi koordinat yang akan diwarnai itu adalah posisi X 4,4, terus yang kedua adalah langkah kedua adalah di 4,5, 4,3 ya, X-nya 4, Y-nya 4, 5, X-nya 4, Y-nya 3, X-nya 5, Y-nya 4, X-nya 3, Y-nya 4, dan seterusnya gitu ya. Dan ini akan berhenti saat semua sisi bertemu di boundary. Nah, di ujung-ujung ini dia akan berhenti, sehingga ini isi yang di sini akan diisi berwarna merah. Nah, ini mudah untuk diterapkan ya sebagai rekursi 4 connected atau 8 connected ya. Kekurangan bisa Stack Overflow jika areanya sangat besar, misalnya areanya ini sangat besar sekali ya, itu akan menjadi Stack Overflow ya. Terus yang selanjutnya itu yang terakhir itu mengenai algoritma pengisian poligon. Jadi fill in lah ya, kalau misalnya kita menggunakan Corel ya. Kalau di Corel itu kan untuk fill in-nya kita menggunakan klik kiri ya. Di keyboard ini di klik kiri, sedangkan untuk garis itu biasanya algoritma dengan menggunakan kanan ya. Ini kurang lebih untuk algoritma pengisian poligon ini adalah algoritma yang ada di dalam poligonnya gitu ya, ada di area dalamnya. Tutup. Ini mirip boundary fill ya, tetapi kondisi ketika berhenti itu akan berbeda. Lalu dia memiliki area yang memiliki warna sama dengan seed point, terus diganti jadi warna baru sampai warna berbeda ditemukan. Nah, biasanya ini digunakan pada aplikasi Paint Fill, contohnya adalah pada Microsoft Paint ya. Nah, jika latar dalam kotak berwarna putih, ini ya warna putih dan boundary-nya hitam, ini boundary-nya hitam. Seed point 4 white, red sampai bertemu warna tidak sama dengan white ya. Ketika kita akan isi dengan warna merah di dalamnya ya, red berwarna tidak berwarna merah, jadi dia akan disusuri terus. Nah, ini warna hitam, dia stop di sini terus saja. Jadi dimana ini hitam ini sebagai pembatas. Nah, ini batas akhir dari hitamnya ini yang ada di sudut-sudut ini ya. Keunggulan hanya mengubah warna target, tidak peduli ada boundary atau tidak. Kekurangan sama-sama berpotensi Stack Overflow ya, terus tanpa optimasi atau kue atau stack ya. Jadi ini yang akan diisi, jadi sehingga tidak ketemu. Jadi misalkan red itu dia diisi warna merah ya, sampai bertemu warnanya tidak sama dengan putih. Jadi kalau red ini diisi ketika latar kotaknya berwarna putih gitu ya. Kalau tidak berwarna putih dia akan langsung stop ya. Berarti kan kalau misalkan meskipun pinggir-pinggirnya warna selain warna putih ya, dia akan berhenti gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk bahasan pertemuan sebelum UTS ya. Ini pertemuan terakhir sebelum UTS, namanya algoritma resolusi. Ini saya akan menyampaikan kisi-kisi ya, jadi saya tidak disimpan di LMS. Kisi-kisinya saya umumkan langsung di dalam video ini, kisi untuk UTS besok ya. Nah, jadi kisi-kisi untuk UTS besok ini terdiri dari 2 soal ya. 2 soal yaitu kalian coba nanti analisis ya terhadap beberapa grafik yang sering digunakan oleh teknologi CGI saat ini ya. Lalu nanti ada bahasan mengenai transformasi masuk transformasi homogen ya, terus juga konversi ya, bagaimana kita mengkonversi
koordinat ya, koordinat ya. Nah, nanti koordinat dunia atau world koordinat ya, ataupun juga display koordinat. Terus juga tadi ya mengenai Bresenham ya, algoritma garis, algoritma circle ya, algoritma apalagi poligon ya, ada ya, karena semuanya itu ada dari Bresenham ya. Kalau misalkan kita garis berarti kita menggunakan, kalau tadi garis ya, kalian pelajari tentang DDA dan Bresenham ya. Kalau misalkan algoritma lingkarannya kalian pelajari midpoint dengan Bresenham. Ini hanya salah satu saja ya, enggak semuanya dibahas ya. Terus algoritma pengisian ya, atau fill in, scanline, boundary fill dan fruit fill, silahkan kalian pelajari. Terus juga untuk viewport ya, kalian pelajari ya, untuk clipping dengan menggunakan algoritma Sutherland ya, yang kemarin ya saya bahas di kelas dan juga di LMS itu ya. Nah, mungkin itu saja ya kisi-kisi, dan terima kasih perhatiannya. Kisi UTS tahun 2025 ya, karena 2 minggu lagi ya. Semoga kalian bisa sukses ya menjawab semua soal UTS komputer grafik ini. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini. Tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.